guys, kembali lagi di Tong Pu Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Dengan saya Uniken Diken dan Putri Tesalonika Yegrim. wah, akhirnya ketemu lagi Putri. Ya, Keke. Bagaimana Hai. kabar? Puji Tuhan, melewati kegugupan yang luar biasa, tapi Oke, Tuhan Yesus Wah. andalan. Keke, apa kabar? saya puji Tuhan baik, sehat. Kita punya pembahasan hari ini nih. Ini sudah episode 84. Jadi ada topik yang baru sekali yang kita mau bahas, itu tentang untuk apa saya ada di sini, di dunia ini. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi Putri, sebelum kita masuk dengan pembahasan, kita mau lepas nafas dulu. Oke. Apa yang kita su praktek atau kita su belajar dari firman Tuhan di minggu lalu tentang saya ini domba atau kambing. Wah, kalau begitu mari kita dengar sama-sama. Putri, Ya, Keke. Putri ikutin ya toh ibadah minggu lalu toh. Ikut. Firman Tuhan minggu lalu itu kan kita bahas tentang kita nih siapa, kambing atau domba begitu, dari Matius 25 ayat berapa itu? Saya lupa juga deh ayat, tapi di Matius 25. Jadi dari firman Tuhan minggu lalu yang ketong su dengar, kira-kira apa yang Putri sudah praktekkan di minggu berjalan ini? Di Matius 25 toh. Yang saya sadari bahwa kitong semua punya potensi untuk banyak sebetulnya yang saya pikir waktu bicara tentang kambing dan domba itu dong fokus ke arah oh ya, sa kambing itu benar. Maksudnya tong semua waktu ada di daging ini kitong punya potensi yang besar jadi daging. Tapi sebenarnya waktu kemarin di gereja firman disampaikan, saya pikir Tuhan mau kita fokus tentang bagaimana hanya lewat Yesus saja kita bisa menjadi domba. Begitu. Memang tidak akan pernah bisa pakai tong punya kekuatan sendiri untuk bisa jadi domba. Jadi untuk saya punya perenungan pribadi bahwa memang kalau ketika saya berjalan 1 minggu penuh dengan saya punya pikiran dan perasaan sendiri, itu tidak akan menjadikan saya domba. Karena kerinduan untuk kayak ciri-cirinya domba kan berkumpul bersama yang lain, terus macam kayak apa mau dengar-dengaran, itu adalah karakter yang Yesus dah punya waktu dia di dunia ini, di jalan di Sebagai dunia domba ini juga. sebagai seorang domba. Dan kalau Tuhan Yesus dia bilang dia adalah gembala untuk domba-domba, begitu toh. Bahkan dia dibilang anak domba Allah. Iya, iya, bahkan ada lagunya juga anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kayak saya bilang iya Tuhan, karena dari awal pasti akan ada penuduhan kayak yo, aku tidak akan pernah bisa menjadi domba. Kok tidak akan pernah bisa, yo bagaimana sekarang aku terlalu domba ini, kambing ini gitu. Nah terus sebetulnya firman Tuhan dan Roh Kudus sendiri mengatakan bahwa aku tidak usah takut, tidak akan ada yang bisa apa dia namanya nih, rebut. Kau punya kedombaan, bukan kedombaan tapi kau punya kebenaran yang Tuhan sudah membenarkan kau keselamatan itu tidak akan ada yang bisa merebutnya. Makanya setiap hari diselamatkan berarti sudah selamanya diselamatkan. Betul. Cuma ya dalam setiap hari selalu harus putuskan siapa kebutuhan, dan seputuhan adalah Tuhan Yesus. Itu yang saya coba buat walaupun banyak jatuh juga di bagian menjadi kambing ataupun domba. Yang saya sadari ya hanya dengan Yesus saya bisa. Tanpa Yesus tidak bisa kambing apa-apa. ya, gitu. Dengan Yesus Wah, domba. Gitu. Luar biasa, begitu. Ya, saya lihat, maksudnya minggu ini itu benar-benar ada bagian yang dia bicara tentang ini. Kau punya belas kasihan itu untuk golongan masyarakat atau orang-orang seperti apa? Jadi untuk dong yang tidur di jalan kah, untuk anak yatim piatu kah, pengungsi kah, dong yang lapar kah, atau mungkin orang-orang di penjara kah. Dan minggu ini itu Tuhan izinkan saya untuk punya belas kasihan, empati untuk orang-orang yang berduka. Jadi saya turut merasakan dong punya duka, dan saya berusaha untuk
ya sebisanya saya dengan pertolongan Tuhan untuk bisa ada di dong punya momen itu. Jadi hari minggu lalu yang kita habis podcast di sini, waktu sambil podcast itu ada teman yang dia sudah telepon, ternyata dia tuh lagi berduka. Sayang. Dia punya mama punya saudara laki-laki itu meninggal. Jadi setelah dari sini pulang, saya minta tolong ada kakak satu dari ketempu tim belakang layar ini untuk temani saya juga pergi ke tempat duka itu dan saya lihat memang Tuhan kasih izin untuk saya ketemu dengan dia. Dia datang dan dia sudah tidak bisa bicara dan seperti apa dia bilang, kakak orang terlalu lihat saya seperti rohani sekali. Jadi kalau saya menangis itu kayak saya lemah begitu. Jadi dia kayak tidak bisa tahan. Saya mau bagaimana? Saya bilang tidak apa-apa, kita manusia, kita merasakan duka, jadi menangis saja. Jadi dia peluk saya dan dia menangis sekali dan sudah saya juga ikut menangis dan saya bilang dia seperti kasih tahu dia menyesal karena mungkin terurus dia punya om dan ada beberapa hal yang dia terbuat dan itu bikin dia menyesal dan dia sedih juga. Jadi saat cuma bilang saya segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, untuk mati, ada waktu untuk menangis, untuk berduka, semua ada waktu. Jadi kalau sekarang waktu ini untuk berduka ya menangis saja, tidak apa-apa. Kita manusia, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa merasakan namanya kehilangan, begitu. Supaya kita tahu artinya hidup. Begitu. Jadi itu yang saya lihat. Ada teman juga satu yang kehilangan orang tua juga. Jadi saya minggu ini saya ketemu banyak orang yang memang dong betul-betul perlu sekali untuk ditolong. Begitu. Ada orang yang bukan tidur di jalan juga sih, mungkin lebih kayak anak-anak sekolah minggu. Ada untuk dorang. Kemarin hari Sabtu ketemu ada pasar itu di Sentani sana. Terus ketemu anak-anak yang dari saya punya tempat ngajar dan dong lari-lari kasih tinggal dong orang tua datang ketemu saya, miss begitu, terus peluk dorang hampir gitu jatuh di lantai. Tapi saya menikmati itu. Saya punya fisik capek karena ketemu banyak orang, energi tertransfer karena dengar dong punya cerita, tapi saya punya hati bersuka cita karena Tuhan izinkan saya untuk bisa ada di dong punya level hidup yang dong sedang alami dan bisa ada untuk dorang. Betul. Jadi ya itu sih yang saya dapat dari firman Tuhan minggu lalu. Puji Tuhan. Putri. Ya, oke. Iya, hari ini kita punya pembahasan ini, dia sebenarnya masih nyambung dari yang minggu lalu tentang minggu lalu kan dia bilang siapa saya, domba atau kambing. Kalau hari ini tuh dia masih tanya lagi dengan pertanyaan yang bilang untuk apa saya ada di dunia ini atau di sini begitu. Dan balik lagi, ketong ada di dunia ini tuh hanya Tuhan yang tahu. Bahkan ketong pun diri sendiri ketong tidak tahu kenapa ketong ada di dunia ini. Jadi hari ini dari Mazmur 139 itu teman-teman di rumah bisa baca juga. Ini dia bicara tentang doa dari entah itu Daud atau ini kan Mazmur Daud, tapi dia tidak kasih jelas itu Daud yang tulis atau siapa yang tulis. Tapi Mazmur ini dia puisi tentang doa di depan Allah yang Maha Tahu begitu. Allah Maha Tahu segala sesuatu tentang ketong punya detail hidup begitu. Jadi kadang-kadang itu ketong juga masih bertanya tentang kenapa saya ada di dunia ini, untuk apa saya ada di dunia ini, seperti begitu. Jadi ada orang yang kayak hidup ini penuh dengan masalah terus dari dulu sampai hari ini, masalah tidak pernah selesai begitu. Terus lihat ke orang lain hidup, kenapa dia hidup lebih baik dari saya, terus saya kenapa masih di masalah yang sama, terus masih jatuh di lubang yang sama, masih di kekecewaan yang sama, masih di trauma yang sama, luka yang sama. Dan kadang-kadang ketong juga tidak mengerti dengan apa yang ketong alami, tapi Tuhan tahu tentang apa yang ketong alami. Jadi ada pernyataan yang dia bilang begini, dengan sadar ketong tahu bahwa Tuhan itu tahu setiap detail dalam Putri punya hidup, dan tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi dari dia. Kira-kira Putri setuju dengan pernyataan itu atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju. Oke, lanjut ya. Menurut Putri, apakah itu bikin Putri merasa bahwa saya malu depan Tuhan, saya takut kan Tuhan tahu segala sesuatu, terada yang tersembunyi depan dia. Atau mungkin Putri rasa terikat karena masih bawa mungkin luka atau masa lalu atau kegagalan yang sudah terjadi di masa lalu sampai dengan sekarang. Atau mungkin rasa seperti saya rasa bebas
Tuhan tahu, berarti segala sesuatu tuh transparan, terbuka di depan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Jadi mau saya bikin apa saja, saya bebas, saya bisa bikin, dan Tuhan tahu itu. Apa yang Putri pikir tentang ini? Mungkin selalu dengan mungkin ya. Kalau kamu jawab di Pondok Podcast ini selalu dengan mungkin. Mungkin itu tidak jelas. Apakah itu pasti atau tidak? Ini pasti. Yang saya kan jawab pasti. Jadi kalau dari yang saya pikir tadi, bagi orang-orang atau saya punya jiwa yang dulu untuk mengetahui bahwa segala sesuatu transparan di depan Tuhan seperti CCTV ya. Karena di tempat yang saya tinggal itu ada CCTV, dan saya baru tahu juga kemarin bahwa CCTV itu bisa bunyi. Sebenarnya bukan pas dengar di gereja, tapi saya alami sendiri karena saya tinggal dengan Kayola dan sapu adik, dan ada satu adik rohani lagi. Dan waktu itu persiapan sahabat Yosua, dan saya punya saudara dalam Kristus Rafa, tong ada beres-beres untuk sahabat Yosua begini, tiba-tiba kok bunyi? Rafa kok tolongin Kakak Yola, tapi dia tidak ada di sini, ternyata dia ada di situ, di dalam CCTV situ. Maksudnya ternyata dia melihat segala aktivitas yang terjadi. Kalau sebelum mengerti tentang karakter Yesus siapa, saya akan merasa seperti kayak berarti dia di mana-mana merasa bersalah dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika saya mengenal siapa saya punya Bapa yang sesuai dengan Mazmur di sini ya, dia sangat-sangat dia menyelidiki tongpu hati, memeriksa torang kalau saya berbaring, duduk atau sebelum sapu lidah kasih keluar kata-kata, dia sudah tahu dari belakang, dari depan, dia sudah mengurung saya, menaruh tangan ke atas saya, yang artinya kayak segala detail saya punya respon di dalam saya punya tubuh itu dia tahu. Dan ketika mengetahui hal itu, saya jadi tahu bahwa yang sebenarnya dia mau itu yang terbaik untuk saya, dan lebih ke arah bebas, tetapi bebas dengan tanggung jawab. Begitu, bebas dengan tanggung jawab bahwa kau tidak mau mengecewakan orang yang kau cintai, kayak begitu. Dan dia punya cinta ke saya sangat besar, tidak seperti cinta manusia yang masih bisa kita ukur. Cinta yang dia kasih benar-benar besar. Kemarin juga waktu pas di gereja dengar bahwa ketika kita rasa tertekan, dia juga tahu. Saya bilang gini, itu hal yang dekat sekali. Begitu. Kayak tadi sebenarnya teman-teman ada satu kejadian. Saya tidak bisa jelaskan lebih detail, tapi pokoknya ada satu kejadian, dan ketika saya harus masuk ke tempat itu, karena saya harus bertanggung jawab atas sapu kesalahan, atas kendaraan yang saya pakai. Itu dia break the rules lah, ada agak sedikit apa break the rules, langgar kan? Langgar peraturan, dan saya tahu jelas bahwa itu melanggar peraturan. Sapu hati tertekan, dan indahnya adalah di situ Roh Kudus bilang bahwa saya tahu kok tertekan. Jadi karena tahu saya tertekan, itu yang kayaknya sapu respon adalah menangis, kayak bilang, saya tidak tahu bagaimana Tuhan. Ini gimana? Saya pergi podcast. Kenapa ini terjadi begitu? Tapi Tuhan menunjukkan lagi bahwa dia menang di dalam saya punya perkara, karena ada orang-orang yang dikirimkan untuk dia bilang, saya tahu kau tertekan, dan ada anak perempuan satu ini, ibu satu ini, dan dia akan membantu kau, dan kau kakak di situ. Dan waktu Keke juga bilang, everything is going to be alright. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik. Saya langsung kayak, oke Tuhan. Jadi dia langsung praktek, bilang, ya Tuhan, sebentar podcast, tiba-tiba praktek juga tuh. Tapi ya itulah Tuhan. Kita jadi kayak bebas mengekspresikan bagaimana marah, bagaimana menangis dan lain sebagainya, tapi itu tidak menjadi kuasa di dalam sapu hati. Wow, luar biasa ya. Jadi lebih ke rasa bebas ya. Bisa buat apa saja, tapi bebas itu seperti kita punya kesempatan untuk bisa lakukan apa yang Tuhan mau, tapi masih tetap dengan tanggung jawab yang sama. Bebas tapi tidak sembarang-sembarang. Bebas tapi tetap masih di jalur yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Wah, luar biasa. Bebas tapi masih tetap melibatkan Tuhan. Baik, Keke. Tadi kan juga Keke merasakan dengan saya juga tuh perasaan itu. Keke perasaan bagaimana pada saat membaca Mazmur ini, karena ini sangat-sangat dalam ya.
Ya, untuk saya baca Mazmur ini sebenarnya sudah dari awal bulan ya. Saya pikir di kita punya podcast yang pertama tuh akan bahas seputar ini. Tapi jadi saya sudah belajar sedikit dan dalami sedikit, dan saya senang dengan Mazmur ini. Waktu saya baca Mazmur 139 ini, dia kasih saya satu kepercayaan diri yang baru lagi. Jadi saya tidak perlu takut tentang saya ini siapa di depan Tuhan. Saya tahu saya punya harga diri. Saya punya identitas siapa, tidak bergantung kayak apa yang manusia bilang untuk saya. Saya punya harga diri itu bukan tentang orang deskripsikan Ike kau tuh begini. Jadi bukan tentang apa yang saya buat. Oh mungkin saya pun nama Ike, saya lahir dari keluarga ini, saya punya pekerjaan ini. Bukan, itu bukan saya. Saya itu ya saya di depan Tuhan. Saya punya harga diri itu di atas rata-rata, bahkan lebih mahal dari kalau misalnya Tuhan itu deh. Misalnya saya bikin saya suka merajut juga. Saya biasa bikin noken. Saya bisa taruh harga berapapun yang saya mau, karena ini barang saya yang punya. Begitu. Tapi kalau saya tidak mau jual, saya bilang ini barang saya tidak jual. Mau orang tawar sampai harga berapapun, saya bilang tidak, ini tidak dijual. Jadi saya punya harga itu mahal. Bukan Putri yang bilang kakak Ike kau tuh begini, tidak. Yang orang bilang tentang saya tidak percaya itu. Tapi yang Tuhan bilang tentang saya itu yang saya percaya. Jadi saya akan rasa tidak perlu bandingkan saya diri dengan orang lain. Saya ya saya di depan Tuhan. Saya spesial, saya berharga. Waktu orang lain bilang saya kok tidak berharga, kok tidak penting, kok tidak cantik, kok tidak begini dan sebagainya, yang Tuhan bilang kau itu sapu anak, kau itu berharga, kau itu kesayangannya saya. Mazmur 139 ini kalau Putri baca dan ketong ingat baik, kalau ini kan dia bicara tentang Tuhan itu maha tahu, dia maha hadir, berarti dia ada di segala tempat. Mata Tuhan tertuju ke orang-orang. Dan menurut Putri, orang yang terpercaya sama Tuhan itu kira-kira dia bisa sembunyi dari Tuhan ke tidak? Atau maksudnya ini ada sesuatu yang bisa tersembunyi dari Tuhan ke tidak untuk orang-orang yang terpercaya Tuhan? Saya pernah punya pertanyaan tentang hal ini kepada sapu diri sendiri, tentang bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kayak bagaimana orang-orang di Timur Tengah atau tidak usah di Timur Tengah, di Papua sih di Afrika, dulu. di sini bahkan banyak saudara-saudara di bagian Papua yang mungkin belum terjangkau untuk tahu siapa itu Tuhan. Dan waktu memikirkan hal itu dan pikir juga tentang dong selamat tidak dan lain sebagainya, Roh Kudus mengatakan kepada saya ketika saya punya stage atau level pengenalan sekarang kepada Tuhan, bahwa saya betul-betul tahu dia siapa. Sama seperti yang di sini bilang toh, ayat 7, mungkin saya baca ya kawan-kawan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jadi kayak ada juga ayat yang dia juga bilang, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kayak Tuhan bilang begini, kesah, kau tidak perlu harus tahu segala hal. Yang kau perlu tahu adalah saya siapa. Yang kau perlu tahu bahwa saya punya karakter tentang segala sesuatu yang saya peduli. Saya tidak tutup mata buat dorang. Kalau kau sebagai manusia bisa memikirkan hal itu, apalagi saya, gitu. Jadi kayak bilang, ya Tuhan, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepadamu? Tuhan bilang begini, kau fokus ke hal yang sedang saya kasih tanggung jawab ke kau. Untuk hal-hal yang kau tidak bisa capai itu, apa sih namanya, nggak bisa jangkau itu artinya sudah bukan kau punya batas kemampuan, itu saya yang tahu. Dan kita manusia pas duduk begini aja sudah bisa pikir tentang hal lain. Tuhan punya cara sentuh hati orang tidak percaya sekalipun, itu tuh dia bisa main-main lewat masuk ke dalam jiwa ya, ke dalam kopuro, ke dalam segala pikiran dan segala macam, dan dia sanggup. Jadi bagi saya dia sanggup untuk tetap
menjangkau orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Karena Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, bagi mereka yang terpanggil. Jadi mereka yang mengasihinya, ya kita orang percaya, kita mengasihi dia, kita terpanggil. Dan kita berdoa juga buat saudara-saudara yang tidak percaya. Nah, disitulah bahwa Tuhan menyatakan bahwa Sa tetap akan kejar dorang seumur dong punya hidup. Jadi tentang kita, karena Sa merencanakan, aduh Tuhan nanti bagaimana, Tuhan bilang, berhenti sudah anakku sayang. Kalau kau bisa mencintai mereka, maka saya juga bisa lebih mencintai mereka dari kau. Karena buah pinggangnya dorang juga saya yang buat. Maksudnya di sini ayat bilang toh bukan hanya Sa. Ya, itu menarik ya. Jadi sebenarnya bisa bilang di sini bahwa mau orang kau percaya Tuhan atau tidak, tetap tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Betul. Bagi Tidak ada. Tuhan begitu. Karena kalau kita baca juga, saya lupa di mana, Amsal atau Mazmur yang bilang kalau Tuhan dia kasih matahari, hujan itu sama untuk Betul. orang yang jahat dengan orang yang baik, orang yang Benar. percaya begitu. Benar. Jadi kalau kita lihat di sini bukan hanya kita saja yang menikmati hujan, dorang juga. Benar. Waktu dong bikin kebun, tanam kebun atau punya sawah, orang yang terpercaya Tuhan ya orang yang percaya Tuhan sama-sama dapat hujan yang Benar. sama, sama-sama panen padi yang sama. Benar. Jadi yang membedakan di situ memang kita sebagai orang-orang yang percaya, waktu kita melakukan, kita punya bagian, memang tidak ada, kita yang tahu bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi Betul. di mata Tuhan. Benar. Begitu. Yang mereka yang tidak percaya memang yang tidak akan tahu bahwa oh iya ternyata saya begini Tuhan tahu. Kan dong kan tidak percaya Tuhan. Benar. Begitu. Benar. Tapi untuk dorang yang seperti begitu berarti kita yang sudah tahu, kita yang sudah percaya, ya kita berdoa saja untuk kehendak Tuhan terjadi atas dong punya Ya. hidup begitu. Karena toh pada akhirnya yang bisa rubah dong punya hidup hanya Tuhan, Ya. bukan Hanya Tuhan ketong yang bisa. begitu. Betul. Jadi wow. Keke. Ya. Kita sama-sama sudah tahu betapa terangnya Tuhan lewat ayat ini ya. Ayat-ayat di Mazmur 139. Ya. Di dalam Keke punya situasi hidup sekarang yang Keke rasa itu gelap. Bagaimana Keke bisa membawa terang Tuhan ini ke dalam Keke punya situasi gelap itu. Yang siapa tahu bisa membantu Tong punya banyak teman yang juga bertanya-tanya apakah Tuhan bisa membantu saya dalam satu situasi gelap ini gitu. Ya, ini menarik. Saya suka pertanyaan yang kemarin ketong bahas di Komsel juga. Saya pernah bagi di podcast juga tentang kegagalan. Ya. Kalau dulu saya tergagal, hari ini saya bisa lihat ke belakang Benar. kalau itu Tuhan. Ya. Jadi situasi yang gelap menurut saya, mungkin saya punya kegagalan di masa lalu waktu itu. Dan itu bisa jadi terang yang Tuhan pakai untuk selamatkan orang lain punya hidup di hari ini. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang ada di punya masa gelap apapun itu, kau punya mungkin pendidikan yang belum pernah selesai sampai hari ini, masih bergumul dengan kau punya tesis yang suruh ulang tapi harus ganti versi dan sebagainya. Benar. Atau mungkin lamar pekerjaan tapi tidak pernah diterima. Betul. Atau mungkin kau punya keluarga yang broken, bapak mama mungkin terada untuk kau, kasih tinggal kau, cerai berai dan sebagainya. Atau kau yang datang dengan mungkin kau punya luka di masa lalu, untuk dengan kau punya pacar atau kau punya suami atau istri atau siapapun itu, yang kau rasa itu gelap sekali untuk kau, Tuhan bisa pakai kau punya masalah itu untuk jadi berkat buat orang lain. Saya sudah rasa itu. Saya punya kegagalan yang dulu saya alami waktu saya masih kuliah. Hari ini saya bisa cerita dengan bebas. Betul. Dan saya lihat Tuhan pakai itu untuk selamatkan orang lain punya hidup. Bahwa gagal itu terpapa. Wow. Gagal itu terpapa. Selama masih dalam kontrol Tuhan semua baik begitu. Makanya saya selalu suka bilang sama Putri, it's okay, terpapa, semua akan baik-baik saja. Betul. Begitu. Karena yang menurut ketong gelap, berat itu belum tentu berat dan gelap juga untuk orang lain. Benar. Dan Tuhan lihat itu, Tuhan lihat, anggaplah ketong itu kayak ada kakak Jerry suka kasih ilustrasi dengan akuarium. Kita ini seperti ikan yang hidup di dalam akuarium begitu. Jadi mau ketong sembunyi, mau ketong takut, malu, rasa aduh saya takut nanti Tuhan, mungkin Tuhan marah saya kah, tidak mau terima saya kah. Tuhan dia bisa tinggal putar kepala, kok bikin apa di situ? Dia tinggal dari di situ. Oke, saya tinggal panggil saja, Putri kok di mana, atau Ike kok di mana. Begitu. Jadi yang menurut saya gelap belum tentu
Untuk orang lain itu gelap, tapi untuk Tuhan sudah pasti dia akan lihat itu sebagai kesempatan supaya saya bisa bertumbuh semakin serupa dengan dia. Jadi itu macam seperti Keke punya membawa terang ke dalam gelap itu adalah tetap punya iman bahwa Ya, suatu hari Tuhan akan buat itu jadi berkat. pasti dong. Oke. Begitu. Putri, ini bicara tentang motivasi nih. Biasa tuh atau waktu Putri berdoa, pernahkah tidak Putri minta sama Tuhan begini, Tuhan, Kau yang paling tahu sapu hati, Kau yang paling ini sudah pokoknya. Pernahkah tidak minta sama Tuhan untuk selidiki kau punya motivasi untuk hal apa saja yang kau bikin? Menurut Putri, kira-kira hal itu perlukah tidak ketong tanya sama Tuhan? Dan Tuhan itu dia lebih tahu ketong punya hati atau ketong yang lebih tahu ketong punya hati tentang apa saja yang ketong mau bikin? Kalau yang saya alami adalah saya tidak lebih tahu sapu diri dari Tuhan. Oke, Oke, baik. mungkin saya tahu, saya pikir saya tahu, tetapi Tuhan lebih tahu. Makanya tadi ya tertawa karena saya sudah dapat duluan di ayat 2, ayat 1 ke 2 sih. Mazmur 139. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi kayak saya juga pernah baca firman Tuhan, saya lupa itu di bagian mana, tapi mungkin di Yeremia atau di mana itu dia bilang begini, masakan Tuhan bilang toh ke dia punya umat, masakan kamu mempertanyakan yang membuat kamu begitu, karena yang buat kami itu yang tahu. Oke. Jadi sebenarnya saya kemarin waktu dapat Mazmur 139, saya berpikir begini. Kenapa, apa peran Alkitab? Kitab suci, kata-katanya Tuhan di dalam tuh punya hidup. Jadi saya kaitkan tuh kayak begini, kayak yang membuat saya itu adalah Tuhan. Dan kita bisa belajar dari berbagai macam referensi di dunia ini. Oh iya, ada pengetahuan cara menyembuhkan ini, ada pengetahuan cara membuat kita pintar atau cara ini dan sebagainya. Tetapi kenapa tuh tidak langsung tanya ke yang membuat kita? Kita ini fungsinya apa? Begitu. Kayak orang mau kasih, misalnya mesin cuci rusak ya, dong akan balik lihat ke buku ini panduan kayak, oh yang buat itu dia bilang itu begini. Kayak begitu. Alkitab itu ditulis panduan kita, karena Tuhan dia betul-betul taruh di sini bagaimana kita menghadapi tong punya sehari-hari. Jadi yang paling benar adalah yang di dalam Alkitab, kitab suci, begitu. Dan ya saya berdoa kepada Tuhan untuk setiap hal yang saya lakukan. Saya bagi saja di sini. Terkadang itu ketika mau bertemu dengan teman-teman begitu, atau mau mengajar gitu. Biasanya ini saya bagi saja, tidak apa-apa. Kalau saya mau mengajar murid dan kalau murid itu cowok dan dia misalnya cuma satu bilang gini, Tuhan kau tahu Tuhan kalau saya ini single, dan Tuhan tahu betul bahwa saya ada kerinduan ingin berkeluarga, tetapi lebih daripada itu Tuhan, saya tidak mau mencuri kopu kemuliaan. Kau sudah tahu saya punya kerinduan itu, dan kau pasti memperhitungkan itu. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, ambillah kiranya satu motif yang tidak baik. Biarlah saya selalu bilang begini, yang kayak Maria bilang dan yang Yesus bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu, bukan menurut satu perkataan. Jadi ketika saya mengajar ataupun saya bertemu dengan teman-teman itu, satu motivasi adalah bukan untuk cari bintang di saat, tetapi Tuhan punya kehendak yang jadi. Begitu, karena saya tahu dia punya anak, dan anak Yesus seharusnya adalah ketika kau tidak mencari kau punya motif sendiri, tetapi kau kembalikan ke atas, karena Tuhan semua juga kembali sama yang punya ya. Kembali ke Yesus sendiri, yang sebenarnya ketika kita bertemu dengan orang-orang itu, Tuhan mungkin mau berbicara kepada orang-orang itu. Jadi saya tidak mau menjadi batu sandungan
di dalam Tuhan perencanaan untuk apa saja siapa saja yang saya ketemu kayak gitu. Wow. Bahkan duduk di sini pun bukan untuk saya tapi untuk dia punya kemuliaan. Wah, tadi menarik yang Putri bilang ini apa? Biarlah kehendakmu yang terjadi, Maria dengan Yesus. Jadi kemarin itu juga sempat kita bahas, ada kakak satu yang dia bilang, kau punya di mana Getsemanimu? Jadi waktu Yesus dia sebelum diserahkan dia pergi ke taman Getsemani dan dia berdoa dan sampai dia punya keringat harus keluar seperti peluh yang maksudnya darah yang bercucuran dan di titik itu dia bisa saja karena dia punya kuasa, dia raja dan semua. Tapi waktu dia berdoa dia minta sama dia punya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Jadi harusnya waktu saya berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan selidiki saya punya motivasi, saya punya Getsemani itu di mana? Kapan saya bisa bilang itu? Waktu saya berdoa, Tuhan, saya mau pergi ke podcast hari ini, saya tidak tahu nanti apa yang jadi di depan, tapi Tuhan tolong sertai saya. Kalaupun ada hal-hal yang akan terjadi di tengah jalan dan itu akan bikin saya untuk marah atau bagaimana, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Begitu. Jadi itu kayak saya suka bagian itu, kakak itu dia bilang di mana Getsemanimu. Jadi itu kayak langsung kasih saya, oke, waktu saya berdoa minta Tuhan selidiki saya punya motivasi, saya punya Getsemani ada di mana, di bagian itu kah atau kapan, atau setelah hal itu terjadi baru saya bilang Tuhan ini begini, kenapa masalah ini jadi? Tidak, tapi sebelum itu terjadi waktu kita berdoa kan kita minta Tuhan sebagai Tuhan tolong saya begini-begini kayak perintah Tuhan. Tapi kita berdoa tapi kehendak yang Tuhan mau kasih jadi kan kembali ke dia, terserah dia dong. Begitu, kita boleh minta, kita boleh berencana. Apapun yang kita bisa bikin, mimpi, kita punya cita-cita, pekerjaan yang kita mau, pendidikan, sekolah yang kita mau pergi sekolah, kapan mau menikah, dengan siapa kita mau menikah, orang yang kita mungkin sekarang lagi suka seseorang, bisa, kita bisa bilang sama Tuhan, nanti Tuhan yang putuskan. Kapan itu akan jadi sesuai dengan dia punya mau. Kayak udah ini ya, saya padahal baru mau tanya nih bagaimana caranya Tuhan untuk menyelidiki kita ke Keke. Tapi sebenarnya Keke sudah menjawab itu semua ya. Kayaknya serahkan semuanya dulu ke Tuhan untuk segala macamnya. Karena dengan begitu tidak akan ada yang namanya penyesalan ketika sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita terjadi. Tuhan itu dia ciptakan kita, kita ini bukan cetakan massal dari pabrik. Orang mau cetak uang, terus bikin dia punya bentuk cetakan, terus taruh misalnya 5 sekalian atau 10, baru cetak langsung 10 keluar. Tidak, kita tuh diukir hampir rambut, mata, alis mata, mulut, bibir, sampai kita punya bulu, jari, kita punya DNA sidik jari, itu semua Tuhan dia ukir seperti orang bikin itu, batik. Pernah lihat orang ukir itu, batik. Begitu, dan terada duanya. Tidak ada seperti yang Tuhan bikin. Kita punya cetakan, Putri punya cetakannya Putri itu begini saya, tidak ada di belahan dunia lain. Ike juga begitu. Kamu juga yang dengar, kamu juga Tuhan ciptakan kau dengan bentuk yang seperti itu, tinggi, pendek, gendut, bilang langsing kah, hitam kah, putih kah, itu sudah cetakanmu. Tuhan bentuk seperti itu. Dan kok ada di dunia ini bukan kebetulan, memang Tuhan punya maksud. Dengan bentuk yang seperti begitu dia kasih keluar, ini loh saya punya produk yang saya kasih keluar. Dia datang, dia lahir dari mama yang asal dari daerah ini, bapak dari daerah ini, dia keluar dan anak ini dia akan jadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang seperti begini. Dia akan kerja di sini, dia akan bertumbuh, dia akan kuliah di sini, dia menikah dengan siapa, dia akan melayani di sini sampai nanti dia akan meninggal kembali ke saya di waktu yang seperti begini. Jadi semua sudah dalam kontrol Tuhan. Begitu. Unik. Putri dengan Putri punya, saya dengan saya punya, kakak dong di belakang layar juga dengan dong punya, semua Tuhan buat unik. Gitu. Ya. Dan saya berpikir mungkin ada hubungannya dengan podcast-podcast sebelumnya. Tidak apa-apa untuk berekspresi dengan mau kok sedih, kok marah, kok apa-apa silakan, tetapi jangan itu kok biarkan hidup dalam hatimu. Kok menyertakan Tuhan, tetap kayak marah, kok kesal, tapi kok curhatnya ke Tuhan gitu, supaya tetap
dalam kontrol dan tidak akan menjadi dosa yang merugikan kau maupun orang lain. Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah mau kita ada di dunia ini merugikan tong diri sendiri maupun merugikan orang lain. Dia selalu mau kita mendapatkan berkat, menikmati berkat dari Dia, dan orang lain bisa menikmati berkat lewat kita punya hidup juga. Jadi itu bagian terakhir ini yang maksudnya bagus sekali. Jadi ketong lihat ketong punya cetakan yang Tuhan bentuk ini kita yang ada hari ini. Waktu saya lihat Putri, saya punya ada, saya mau bilang apa ya, 1 atau 2. Putri punya kekuatan yang besar sekali yang Tuhan taruh di Putri hari ini. Putri bisa jadi orang yang tidak pernah bosan untuk bagi tentang jangan pernah stop baca Alkitab. Jangan pernah baca panduan yang Tuhan suka kasih. Kau mau tahu kau hidup seperti bagaimana, kau mau tahu tentang Tuhan, tahu kau segala sesuatu di Mazmur 139. Mau dengar Tuhan bicara, baca kau Alkitab. Dan itu yang Putri buat. Dan saya lihat itu di Putri, luar biasa. Kalau yang saya lihat di kakak Ike seperti nama Yunike, ibunya Timotius, saya rasa dia Tuhan pakai dengan berhasil bisa menjadi kakak perempuan dan mama bagi teman-teman yang tidak bisa mengekspresikan diri di depan orang lain. Dan ya, orang yang tidak pernah bisa memeluk orang lain, Tuhan bisa pakai kakak Ike untuk bisa menjadi Yesus yang memeluk mereka. Itu yang saya rasa. Dan yang saya rasa juga kakak Ike Tuhan pakai untuk bisa menjadi pemulihan bagi keluarga, bagi dia punya saudara yang di atas dia dan dia punya saudara yang di bawah. Dan juga kakak Ike dia perempuan Papua yang mau hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan dia pemikiran maupun hal-hal lain yang sebenarnya merugikan manusia lain. Itu yang saya lihat. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih. Dan juga teman-teman di belakang layar dipakai Tuhan Yesus untuk depu kemuliaan dan depu kerajaan di dunia ini. Jadi teman-teman di luar, apa yang Tuhan taruh sebagai kau punya kekuatan dalam kau punya hidup, lihat itu. Jangan lihat kekuranganmu. Kekurangan Tuhan bisa pakai untuk kasih semakin kau punya kekuatan itu semakin bersinar di depan Tuhan. Betul sekali. Terima kasih untuk tetap hidup, karena pas kau tetap hidup itu artinya kau bersedia untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan Yesus selalu melihat kau punya perjuangan itu untuk tetap hidup hari ini.